semuanya, kembali lagi di Ngobata, ngobrol bareng Kita. di sini aku Vivin Niswatul sama teman aku. Aidianda. Halo. Cerita tentang perjalanan seorang bujang dara kampus Universitas Muhammadiyah Riau dari Pelelawan. Kebetulan kita sama jurusannya dari ilmu komunikasi, ya kan Dian? Ya betul. Penasaran nggak siapa? Siapa Dian? Ini, halo Bang Kita udah Luki. di depan. Ini teman-teman. Ya. Nah, jadi Bang Luki ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Sekarang udah semester berapa, Bang? Untuk sekarang ini udah semester 6. Udah semester 6. Berarti lagi bimbingan, magang atau Lagi bimbingan sebetulnya. udah magang atau nggak ada magang? Kalau kami itu di UMRI itu sistemnya itu untuk ilkom ya. Untuk ilkom tuh diperbolehkan mau ngambil magang ataupun tidak. Tapi kalau tidak mengambil magang artinya dia mengikuti KKN. Oh, berarti pilih salah satu. Ya, pilih salah satunya. Tapi kalau memang pengen ngambil dua-duanya boleh juga. Cuman ya itu tadi Berat ya. berat. Berat. Aku kalau jadi Bang Luki juga ngambilnya salah satu sih. Kalau Dian gimana? Dian 2 sih kayak, soalnya dia energinya banyak. Semangat gitu kan, Cek? Iya. Nah, Bang Luki bisa jadi bujang dara itu motivasinya apa? Sebetulnya kalau untuk motivasi mengikuti bujang dara itu awalnya karena dorongan dari senior juga dan juga dari guru pada Alia pada masa SMA kemarin tuh kan. Iya. Dibilangnya, "Nak, ini ada kompetisi bujang dara, cobalah ikut," katanya. Itu sangat ingat sekali tuh, waktu itu ada Umi Obi namanya. Umi Obi itu yang mendorong, "Cobalah ikut," katanya, "siapa tahu ada rezekinya di situ." Tapi ya karena tidak pede tadi dengan tinggi badan pada waktu itu kan, dan juga kan yang tahu kekurangan kita itu ya diri kita juga gitu. Jadi kayak kurang pede aja gitu. Tambah kita masih SMA, anak-anak SMA tentu dia cara ngomongnya masih belum terlalu teratur gitu. Speakingnya masih belum ada lah gitu. Ya. Tapi ya karena rasa ingin mencoba tadi Lebih dalam. lebih gitu. dalam lah. Iya, betul sih. Nah, kalau misalnya dari dukungan orang tua, teman-teman itu gimana, Bang? Orang tua dukung. Kalau untuk orang tua tuh ya karena saya sendiri pun juga tunggal gitu kan. Nah, karena tunggal itu jadi mereka tuh kayak gas aja selagi itu untuk kebaikan. Support gitu ya. Berarti emang dapat ya dukungan dari orang tua, teman-teman juga pasti mendukung gitu. Orang tua pun pasti bakal tetap mendukung kebaikan untuk anaknya gitu. Iya, betul banget. Berarti itu emang udah terarah ya, Bang? Atau emang kayak di fase kayak yaudah jalanin aja kalau udah di tahap itu gitu? Kalau dibilang terarah tuh belum, karena kan kayak kita yang masih remaja tuh belum tentu arahnya kemana. Dan juga belum tahu kemauan kita nih apa untuk kedepannya gitu. Tapi pada waktu itu ya kayak modal nekat aja, coba aja lah terus, coba aja lah semua. Siapa tahu memang ada rezekinya situ gitu kan. Ya udahlah, karena kita gak bakal tahu apa yang bakal ada Apa untuk hasilnya kita, apa hasilnya gitu. Kegiatan bujang dara tuh apa aja sih, Bang? Kayak soalnya kan kita kalau lihat itu pasti Kayak, event-event. Iya. Terus aku lihat temen aku itu, Bang, dia tuh yang kayak ada apa namanya, asrama gitu. Itu tuh ngapain? Nah, kalau untuk bujang dara itu lebih kurangnya mereka itu sebagai tim promosi dari kabupatennya masing-masing. Contohnya kayak aku sendiri kan di Bujang Dara Pelalawan. Jadi di situ fungsi aku menjadi promotor dari tamu-tamu yang bakalan datang gitu. Jadi kayak tour guide-nya. Oh iya. Jadi kan kami hanya mengenalkan tentang budaya dan juga pariwisata yang ada di Pelalawan. Karena itulah fungsinya dari Bujang dan Dara tadi. Makanya di setiap materi Bujang Dara itu selalu mengenalkan tentang pariwisata dan juga budayanya. Dan juga jarang juga anak-anak muda yang ingin belajar tentang budaya, apalagi ingin menjaga kelestarian pariwisata dan budayanya di tempatnya masing-masing. Itu karena kan yang anak-anak muda sekarang kan lebih ke teknologi ya kan, mereka sampai melupakan tentang budayanya gitu, padahal itu yang harus kita jaga gitu. Berarti ada kelasnya ya? Kalau dibilang ada kelasnya,
ada yang namanya itu kelas public speaking. Tapi kalau untuk kelas untuk belajar budaya itu belum ada. Tapi kalau untuk di sekolah-sekolah kan sudah ada seni dan budaya gitu kan, kayak di kuliah pun juga ada pengenalan tentang budaya gitu. Tentang budaya. Apalagi kayak prodi ilmu komunikasi itu pasti bakalan ada yang namanya itu komunikasi antar budaya. Nah, itu tuh kita juga belajar tentang budaya, tapi kalau dibilang kelas khususnya itu belum ada. Oh, jadi kita otodidak atau gimana? Otodidak. Belajar sendiri ya. Ya. Itu mendaftarnya di mana tuh, Bang? Kalau mendaftarnya itu tuh tergantung kabupatennya masing-masing. Contohnya kayak di Pelalawan itu pasti bakalan ada himbauannya dari pemerintah. Apalagi pemerintah itu targetnya siapa gitu. Contohnya anak-anak sekolah, mereka pasti bakal melempar brosur atau infonya ke sekolah, tiap-tiap sekolah yang ada di Pelalawan gitu. Jadi kalau kayak Abang Waran tuh dia tuh orang kecamatan yang datang ke sekolah kami. Jadi kami tuh daftar menawarkan. Jadi kami daftarnya sama orang kecamatan. Oh gitu. Orang ya. Jujur ya Bang, orang kan lihat duta nih atau duta kampus atau bujang dara nih kelihatannya wah nih gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih di balik layar Bang Lucky ini seperti apa yang Bang Lucky hadapi gitu. Kalau saat di posisi itu. Iya. Sebetulnya kalau di balik layar tuh malas. Waduh. Sama sih. Sama. Malas sebetulnya cuma. Tapi Abang nih nggak kupu-kupu. Oh enggak, berarti banyak ya kegiatannya gitu. Yang nampak di media aja. Kalau aslinya jangan tanya. Setiap selesai matkul balik ke kos tidur. Bangun lagi kuliah tidur. Nah itu aja kerja. Sama ya kayak itu ya. Organisasi. Ikut. Organisasi apa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Kalau di semester 3 kemarin tuh pernah ikut himpunan mahasiswa atau Hima-Ikom. Itu tuh kebetulan juga jadi kadifnya. Nah, Kadif Minba kemarin tuh, kepala divisi minat bakat. Nah, kemudian untuk saat ini di BEM KM Umbri atau BEM Unifnya. Oh, di BEM-nya ya. Jadi di balik layar tuh malas tapi masih ikut gitu. Ikut. Berarti bukan malas. Bukan malas. Ngumpulin niatnya susah. Ngumpulin niatnya. Kayak kalau udah ketemu kasur tuh, gitu. Surga banget. Surga ya betul. Surga setiap orang sih. Nah itu. Jadi kayak apa ya? Kalau Abang tuh orang-orang itu sekali memulai malas berhenti, tapi kalau udah berhenti malas mulai. Nah, itulah dia. Penyakit kayak semua orang gak sih? kayak misalnya minggu ini padat, full. Minggu depannya kalau nggak ada kegiatan, dah full seminggu dia aja kuliah aja gitu. Ini ya charger energi iya, betul. gitu. Ya bisa dibilang charger juga, cuman kalau sekalinya dapat panggilan tuh itu ngumpulin niatnya susah. Ekstra kali itu gitu. Cuman ya kepikiran juga kadang kalau kita nggak ikut kegiatan itu, kawan-kawan kita ikut nih. Jadi kayak rasa iri itu ada. Jadi kita bukan iri terhadap dirinya, tapi iri terhadap prestasi dan kegiatannya gitu. Dia aja bisa, kenapa kita tidak gitu. Jadi itu yang memotivasi. Iya, itulah yang melawan malas Abang nih. Nah, itulah dia caranya untuk melawan malas tuh, kayak nggak malas. Iya, betul. Termotivasi dari teman. Iya. Betul itu tuh, motivasi dari kawan sebetulnya yang paling penting tuh. Jadi lingkungan pertemanan itu juga ngaruh ya untuk kehidupan gini. Kalau dibilang ngaruh tuh sangat berpengaruh, cuman ya tergantung kita juga lagi kan, gimana cara menjalaninya. Apakah itu lingkungannya baik ataupun tidak, ya itu tergantung kita aja lagi. Cuman kalau dibilang lingkungannya buruk, untuk kawan-kawan buruk itu belum tentu mereka itu sepenuhnya buruk. Nah, mereka itu juga bisa menolong kita di saat kita susah. Kemampuan mereka yang ada belum tentu kita ada gitu. Jadi jangan pernah memusuhi lingkungan kita gitu, walaupun itu buruk. Iya, jangan menilai orang dari luarnya gitu. Nah, jangan menilai orang dari luarnya. Ya, kita nggak tahu ke depannya atau kita Bener banget. Sampul kita sama tahu buruk-buruknya, tapi isi belum tentu gitu. Betul. Karena emang semua orang tuh kan beda-beda sifatnya juga ya kan. Nah, betul. Iya, betul. Nah, di sini juga udah banyak ketemu orang yang berbagai karakter juga sifatnya gitu.
Nah, kalau untuk kesannya itu apa hal yang paling berkesan di selama Abang menjadi jadi duta bujang dara? kampus atau bujang dara. Iya. Kalau untuk bujang dara tuh ya bisa dibilang pada waktu itu masih SMA. Seorang anak SMA bisa melawan anak yang sedang kuliah gitu atau yang sudah tamat kuliah, dan di situ alhamdulillahnya dapat selempang bujang fotogenik. Nah, dan juga itulah suatu kebanggaannya, tapi setelah kita di atas ada masanya kita turun ke bawah lagi. Nah, waktu turun ke bawah itu karena ada halnya, karena ada something, makanya sedikit jatuh, tapi alhamdulillah itu karena kemauan dan dorongan dari lingkungan sekitar bangkit lagi, dan sekalinya bangkit alhamdulillahnya tuh bisa mengikuti lomba seni tingkat internasional Yang di Malaysia tadi ya. ya. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia ya. Mewakili kampus juga, bangga sih pasti. Iya betul. Dan juga kalau untuk duta UMRI itu keluh kesahnya mungkin ya, kalau di bujang dara kemarin kan keluarga tuh datang semua, tapi kalau di UMRI itu memang satupun yang keluarga sedara itu memang belum ada yang datang, mungkin karena waktu yang mepet kan gitu. Dan juga alhamdulillahnya tuh dapat di duta 2 UMRI. Tapi walaupun tidak ada keluarga yang datang, alhamdulillah itu anak ilmu komunikasi itu full support. Dari mahasiswanya sampai dosen. Dosen pun juga support dan datang pada malam grand final itu. Jadi kayak walaupun tidak ada orang tua yang datang, mereka pun tetap semangat gitu. Masih support system. Nah, Kirain bakal datang support system yang lain, Cek. Ada lah. Privasi ya. Tapi kalau mau cerita juga boleh sih. Ya nggak apa-apa, berat. Mungkin ada abang di titik udah di separuh jalan nih, bingung kan, kayak gimana ya gitu. Mau berhenti tapi kayak sayang gitu. Capek gitu yang kayak capek nih gitu. Kalau dibilang untuk separuh jalan tuh ada. Mungkin kalau bagi anak-anak muda ya karena kisah cintanya, pasti. Nah, terus sebetulnya tuh kemarin tuh memang ada di pertengahan jalan. Cuman ya karena galau-galauan tuh, cuman lagi kan, agak berhenti tengah-tengah jalan gitu sampai memang betul-betul bisa dibilang sekarat. Pernah berhenti juga ya, Ceh? Nanti lanjut lagi. Sampai setahun full. Waduh, Lama. Nah, itulah satu kebodohannya itu, karena ya kita tidak memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kayak ya ngapain galau-galau terus gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Nggak ada senang-senangnya jadinya. Tapi coba lagi untuk senang-senang gitu kan, sekalinya senang-senang alhamdulillah sampailah menjadi duta UMRI gitu. Itu tuh sebelum jadi duta UMRI ya itu tadi sempat berhenti selama setahun gitu, cuman untuk jadi kupu-kupu aja. Kuliah pulang. Emang nggak ada kegiatan? Nggak ada, memang ditinggalkan semua. Karena galau. Berarti abang ini termotivasi karena galau ya? Itu tadi. Pengaruh galau tuh besar banget. Besar kali. Parah banget. Jangan gitu ya teman-teman. Jangan gitu ya. Jangan buat orang galau. Lihat Bang Lucky 1 tahun nganggur loh, sayang banget. Itu kalau kita ulang tahun nambah setahun itu banyak gitu loh pengalamannya. Itu kayak, dan untungnya karena jadi duta UMRI juga alhamdulillah itu, apalagi kita anak-anak ilkom tuh kan pasti lebih sering bikin video. Nah, karena udah ngikuti duta UMRI itu alhamdulillah itu banyak lah tawaran untuk bikin video kayak konten makanan, minuman, sampai parfum dan lain-lainnya gitu. Berarti itu di endorse atau emang ada juga yang di endorse-nya. Beberapa atau hampir semuanya. Wih. Berarti juga bisa pemasukan ya. Nah, itu tadi. Influencer nih guys. Kira-kira Minat nggak mau jadi duta? kalau dengar cerita Bang Lucky pengen ya jadinya. Pengen ya, biar kita nggak jadi beban terus gitu kan. Tapi aku masih belum percaya diri sih. Cuman siapa tahu ada gitu, nanti aku coba. Tapi nggak tahu. Coba juga. dulu kan, kita nggak tahu kedepannya kayak mana. Nggak tahu kedepannya bakal. Tapi kayak masih ini nggak percaya loh, masih bingung nih. Kalau mau percaya diri ini susah gitu.
Sebetulnya tuh kalau kita tidak ikut duta ataupun pageant lain-lain itu tidak menutup untuk kita menjadi branding yang lebih-lebih bagus. Iya. Nah, tanpa duta pun kita juga bisa branding Buat lebih-lebih bagus. branding. Nah, Karena memang niat dari dalam hati niat kita dari dalam aja. hati juga. Apalagi anak-anak Ilkom tuh seharusnya lebih mudah untuk menaikkan brandingnya. Betul banget. Karena sih, kan Mas. anak-anak Ilkom tuh lebih memainkan medianya. Iya, jadi dipergunakan sebaik mungkin gitu kan. Nah, Bang. betul. Buat konten, vlog gitu. Kan, Ci? Iya betul, jangan malu-malu bikin konten. Ya kan Ceh, ini soalnya Bang suka malu-malu. Jadi Instagram dia tuh, sosmed dia tuh nggak ada apa-apa, kosong aja. Cuman lihat Aku orang sebenarnya suka ngevlog, cuman aku aku nggak postingnya percaya di diri caption. kan. Kalau kayak anak Ilkom tuh seharusnya tuh paling keras dilarang untuk malu-malu. Iya benar sih, Nah. banyak dosen juga pada bilang Iya. gitu kan. Minimal kata dosen kami 1 hari itu harus update sih story. Harus. Iya. Karena itu paling penting, karena di zaman sekarang ini lebih penting kepada medianya. Iya, karena media itu kan yang membangun personal kita, Nah, personal itu branding dia. kita gimana. Jadi gimana kitanya tuh ya tergantung sosial media kita. Betul. Jadi orang lihat kita gimana, guys. Kayak ya udah, kita posting aja, jangan malu gitu sebenarnya kan. Kayak ya dibilang speakingnya jelek, tapi kalau kita rajin ngevlog tuh kan tentu kita bicara di depan vlog. Nah, Iya. itu bakalan memperbaiki speaking kita juga gitu. Iya. Jadi situ dapat 2 hal, branding kita naik, speaking kita bagus. Betul. Nah, jadi jangan malu-malu lagi. Malu-maluin ya nggak boleh. Betul. Selain kegiatan Abang sebagai bujang dara dan duta kampus ini, kan kami lihat nih Iya. Postingan media sosial nih, Abang. gitu kan. Abang kegiatannya tuh banyak, random ya. Iya. Itu emang hobinya ya atau tuntutan dari bujang daranya Di kampusnya situ gitu? juga ada kuliah cek kayak Abang nih suka hobi main bola gitu. Oh iya, pernah ikut Pernah. di Apanya dulu nih? yang bolanya, klub bolanya? Oh, itu tuh kalau untuk main bola tuh sebetulnya tuh dari apa ya, SD ya dulu ya main bola tuh. Nah, jadi waktu SD itu sempat lah pernah main bola tapi terhentinya karena sakit hari itu. Jadi pernah sakit dan juga sampai sekarang lah. Tapi semenjak SMA itu karena mungkin rutin olahraga, jadi kayak hilang lah sakit tuh. Tadi bukan hilang tapi maksudnya itu jedah lah kayaknya sakit tuh gitu. Ada jedahnya gitu. Dibiarkannya dulu, ya udah main bola lah dulu, puas-puaskan katanya. Kemarin tuh sempat pernah ikut nama tim bolanya tuh Bansai, Bansai. ya Bandar Sekijang. Oh, relawan ya. Ya, Berarti Abang tanding tuh kayak emang di daerahnya aja tahu keluar daerah gitu. ada juga keluar. Turnamen gitu. Ya turnamen tergantung panggilan juga. Diajak-ajak orang, kadang kan diajak-ajak kawan juga. Ada apalagi nih di Pelalawan tuh lebih sering bikin turnamen bola gitu. Makanya ya kayak rutin kami itu main bola, apalagi laki-laki pasti lebih sering olahraganya gitu walaupun tidak main bola. Mereka tuh kayak lebih sering kayak tenis, mungkin ada juga voli, takraw ataupun segala macamnya. Tergantung hobi masing-masing juga lagi. Berarti hobi Bang Luki ini emang di bolanya gitu. Di bolanya gitu, kayak apa ya, udah sepenuh hati kali gitu gitu, nggak ada yang lainnya gitu. Happy kalau udah megang bola, happy. Bola tuh nomor 1, cewek tuh nomor 2. Nah mungkin teman-teman itu hal yang bisa dibagi sama Bang Luki, perjalanan hidupnya, kisahnya, bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Bang Luki sendiri. Mungkin Bang Luki ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton, motivasi gitu atau kata-katanya lah. Mungkin kalau motivasi itu sedikit aja ya, karena kalau dibilang motivasi enggak juga, cuman ya sedikit dorongan aja untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mencoba dan juga yang masih insecure. Nah, itu yang paling banyak tuh yang terjadi sama anak-anak muda sekarang kan, karena mereka tuh mikirnya tuh ya takut untuk memulai. Nah, jadi lebih baik coba aja dulu, karena hasil kita tidak ada yang tahu. Kalau ya gagal, coba aja lagi, karena ya kalau tidak dicoba-coba terus sampai kapan kita taunya hasilnya apa. Gitu. Karena di balik gagal itu pasti ada keberhasilan. Kalau kita sudah berhasil,
belum pernah mencicipi gagal, artinya itu kamu belum sepenuhnya berhasil gitu. Karena keberhasilan itu harus mencicipi yang namanya kegagalan juga. Kalau dibilang kalah-kalah terus enggak. Setiap bangun tidur aja kita udah menang dah tuh. Nah, Melawan mautnya. iya. Masih diberi nafas. Masih diberi nafas. Kehidupan. Jadi itu motivasi dari Bang Lucky. Kita jangan takut guys untuk maju, untuk ngambil jalan kita sendiri. Dicoba aja dulu. Kalau gagal itu kita jadiin pelajaran untuk kita lebih maju ke depannya, untuk mengupgrade diri kita lebih baik lagi gitu. Ya kan Dian? Iya, betul. Jadi mungkin itu aja ya guys di season kali ini. Kita mungkin bisa ngundang Bang Lucky lagi untuk kedepannya ya Bang Lucky. Siap. Gitu. Nah oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.